Bagaimana dengan psikologi indigenous di Indonesia? Bagaimana strategi pengembangan psikologi indigenous di Indonesia? Pengembangan psikologi indigenous di Indonesia dapat dilakukan dengan mengonversi strategi Trikon yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan pendidikan berbasis kebudayaan. Di antaranya adalah kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Kontinuitas terkait dengan wacana pengembangan riset yang sistematis, seperti kajian Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryo Mentaram. Konsentrisitas terkait dengan wacana riset berbasis tema seperti gotong royong, ngemong, silih asah, silih asih, silih asuh, baku dapa bacarita, dan lain sebagainya. Konvergensi, wacana riset sintesis psikologi mainstream dengan psikologi lokal. Strategi Trikon yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara kemudian dapat ditafsirkan menjadi 3 cara. Yang pertama adalah melakukan eksplorasi pemikiran-pemikiran kontekstual Indonesia sehingga pada tahap tertentu dapat berkembang menjadi konsep atau teori psikologi yang indigenous. Seperti misalnya gagasan Kawruh Jiwa Buah Pikir Ki Ageng Suryo Mentaram sebagai konsep psikoterapi. Atau yang kedua, melakukan pengembangan riset berbasis tema yang merupakan eksplorasi dari unsur-unsur kultural ataupun religius di Indonesia, seperti ajaran agama, sistem adat, terminologi daerah, atau simbol kebudayaan. Bisa dicontohkan seperti pada pengembangan terminologi sabar sebagai sebuah konsep psikologi. Yang ketiga, yaitu melakukan riset sintesis psikologi mainstream dengan psikologi lokal. Merupakan komparasi dari konsep atau teori Barat Amerika atau Asia dengan konsep atau teori lokal Indonesia. Misalnya, riset terkait eksplorasi konsep kepercayaan personal dan relasional. Pada konteks Indonesia, banyak peneliti memiliki keraguan akan urgensi indigenisasi psikologi, di mana akarnya adalah pada kurang perhatiannya budaya diletakkan sebagai konteks pada riset yang dilakukan. Padahal budaya merupakan salah satu bahasan yang penting yang ikut dalam determinasi mental atau yang dapat mempengaruhi dinamika mental manusia Indonesia. Nah, kenyataan ini sebenarnya terlepas dari fakta historical dari Indonesia sebagai integrasi berbagai bangsa dan budaya yang heterogen, ya. Maka kita juga tidak heran jika Indonesia kemudian mengusung adanya falsafah Bhinneka Tunggal Ika sebagai corak manusia Indonesia, ya. Bahwa bangsa budaya kita itu memiliki keragaman, ya. Tidak hanya ragam budaya, tidak hanya ragam bangsanya, namun juga memiliki ragam pada pengalaman sejarahnya, ya. Setiap komunitas, setiap kelompok, ya, setiap bangsa dan budaya memiliki keragaman yang luas. Nah, keragaman itulah kemudian yang mempengaruhi atau membuat dinamika mentalitas manusia menjadi lebih kompleks. Sehingga kemudian, ya, dari berbagai ragam tersebut, sehingga kita tidak asing bahwa manusia Indonesia itu memiliki keunikan corak, ya, dan implikasinya terhadap pengembangan psikologi Indonesia di psikologi indigenous di Indonesia. Pengembangan psikologi indigenous kemudian perlu dilakukan pada konteks Indonesia dan bukan pada konteks budaya tertentu, ya. Kita tahu, ya, bahwa memang masyarakat Jawa itu sekian persen adalah
merepresentasikan Indonesia. Namun bukan berarti kemudian kita hanya berfokus pada Jawa. Ya, Jawa pun kemudian ada yang lebih spesifik. Ya, ada masyarakat Sunda, ada masyarakat Madura, dan Jawa pun bisa memiliki fragmentasi yang khas sendiri. Nah, oleh karena itu kemudian perlu pengembangan yang luas di seluruh Indonesia, tidak hanya pada konteks Jawa, tidak hanya pada konteks Kalimantan, ataupun tidak hanya pada konteks Sumatera, Sulawesi, Papua, dan sebagainya, namun pada keseluruhan konteks Indonesia. Sehingga kemudian muncul adanya ketidakpercayaan atau skeptis terhadap relevansi dan implementasi teori atau konsep psikologi mainstream pada masyarakat non-barat. Ya, di sini ya. Bahwa orang Indonesia, mentalitas dinamika psikologi orang Indonesia itu sangat kompleks gitu ya. Sehingga kemudian psikologi indigenes memandang budaya sebagai konteks yang perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia. Hal ini juga memberikan pandangan bahwa perlu waktu yang sangat lama untuk mencapai ilmu yang universal yang didapatkan dari psikologi indigenous pada konteks Indonesia. Ya, kita tahu bahwa negara Indonesia itu terdiri dari negara-negara kepulauan, di mana setiap pulau ya, memiliki masyarakat dengan kekhasannya masing-masing, ya, kekhasan yang sangat beragam. Sehingga terkadang penelitian indigenous itu membutuhkan bantuan yang sangat besar dari berbagai instansi riset, khususnya pada keilmuan psikologi di Indonesia untuk mengembangkan konsep dan teori yang bisa digunakan dan diimplementasikan di seluruh konteks Indonesia. Bagaimana perkembangan psikologi indigenous di Indonesia? Telah mengalami pasang surut semangat dari pergerakan dan pengembangan. Beberapa upaya itu sudah dilakukan. Pertama, pada penelitian-penelitian baik itu tingkat skripsi, tesis, dan disertasi dengan perspektif indigenous. Ya, teman-teman bisa searching bagaimana kemudian penggunaan atau perspektif psikologi indigenous itu telah banyak dilakukan pada level riset tugas akhir tersebut. Kemudian adanya semangat untuk mengundang pakar psikologi indigenous internasional dalam seminar dan konferensi di Indonesia di berbagai instansi pendidikan di Indonesia. Gitu ya. Selanjutnya berdirinya pusat studi riset psikologi indigenous seperti CICP, Center for Indigenous and Cultural Psychology di UGM dan sebagainya. Kemudian banyak bermunculan pusat studi di kampus-kampus Indonesia lainnya. Kenapa sih kemudian muncul institusionalitas atau institusionalisasi dari gerakan psikologi indigenous? Melalui pendirian pusat riset ini setidaknya ada dua tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama adalah agar gerakan lebih terstruktur dengan adanya lembaga yang menaunginya. Ya. Dengan lembaga yang terstruktur kemudian itu dapat memudahkan proses koordinasi dan kerjasama tim atau kerjasama tim riset antar satu pusat studi dengan pusat studi lainnya. Nah ini sebenarnya yang lebih memudahkan dalam melakukan aksesibilitas dan akomodasi agar penelitian psikologi indigenous itu bisa mencakup banyak area budaya ya, terkait bangsa dan budaya Indonesia yang beragam. Beberapa pertanyaan ataupun diskusi teman-teman bisa tuliskan di komentar dan akan kita diskusikan di kelas.